Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eris Putri Syakila, saya dari kelas PBS kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang manajemen komunikasi yang ada dalam manajemen sumber daya manusia. Nah, manajemen komunikasi itu apa sih? Komunikasi ini merupakan proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Nah, dengan tujuan untuk saling memahami. Dalam konteks organisasi atau perusahaan, komunikasi ini menjadi hal yang sangat penting. Karena apa? Karena hampir semua kegiatan kerja itu melibatkan proses pertukaran informasi. Tanpa adanya komunikasi yang baik, koordinasi antara karyawan maupun antara pemimpin dan bawahan itu tidak akan berjalan dengan lancar. Nah, manajemen komunikasi ini berarti upaya untuk mengatur, mengarahkan, dan mengoptimalkan proses komunikasi di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tersebut supaya tujuan perusahaan itu dapat tercapai dengan efektif. Dengan komunikasi yang baik, pesan itu dapat diterima dengan jelas, kesalahpahaman bisa dihindari, dan hubungan kerja antara karyawan itu menjadi lebih harmonis. Komunikasi ini dalam organisasi atau perusahaan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah komunikasi vertikal. Ini komunikasi antara atasan dan bawahan, baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Yang kedua, adanya komunikasi horizontal. Horizontal ini komunikasi antara karyawan yang memiliki kedudukan yang sejajar atau misalnya antara divisi atau antar rekan kerja. Yang ketiga adalah komunikasi diagonal. Ini komunikasi antar bagian yang berbeda jabatan maupun fungsinya, tetapi memiliki kepentingan kerja yang sama. Nah, selain itu, komunikasi itu bisa dilakukan secara formal atau informal. Jika komunikasi dilakukan secara formal, ini biasanya terjadi melalui rapat, laporan, atau memo resmi. Sedangkan komunikasi dalam informal itu bisa terjadi lewat percakapan santai di luar pekerjaan. Meskipun informal, namun komunikasi ini tetap berperan penting karena dalam mempererat hubungan antar karyawannya. Nah, sebagai manajer yang baik itu harus mampu menjadi komunikator yang efektif, yaitu bisa menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan baik, dan terbuka terhadap umpan balik. Jadi komunikasi dua arah ini akan menciptakan rasa saling percaya antara pimpinan dan bawahan atau pimpinan dan karyawan, sehingga suasana kerja itu menjadi lebih positif dan produktif. Nah, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi ini merupakan kunci utama dalam keberhasilan manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya komunikasi yang baik atau yang terbuka, jujur, dan efektif itu, organisasi atau perusahaan itu dapat menghindari konflik, meningkatkan kerjasama tim, serta mencapai tujuan perusahaan dengan lebih baik. Nah, sekian penjelasan tentang manajemen komunikasi yang ada di manajemen pemasaran. Terima kasih sudah menyimak penjelasan singkat tentang manajemen komunikasi tersebut. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pemahaman tentang pentingnya berkomunikasi secara efektif di lingkungan kerja maupun di lingkungan organisasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.